Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5 semuanya ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan walafiat, panjang umur ya, dimudahkan dalam mencari ilmu ya, agar ilmunya manfaat. Nah sekarang hari ini Pak Syarif akan melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar sebab-sebab Fathu Mekah ya, kenapa kok ada penaklukan kota Mekah yang masih dikuasai kafir Quraisy, karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah ya, masih ingat kemarin ya? Apa pelanggarannya? Karena mereka bersama Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang tidak lain adalah teman dari umat Islam atau sekutu dari umat Islam ya. Kalau sekutu itu teman, partner, kalau dalam bahasa yang kamu tahu tuh partner kerja. Nah akhirnya keputusannya ya, yang kemarin Nabi mengancam 3 itu kan, mau bayar denda atau putus hubungan dengan Bani Bakar atau perang. Mereka memilih perang. Akhirnya Nabi Muhammad diam-diam membuat siasat menaklukkan kota Mekah, tapi ada tapinya, tanpa ada pertumpahan darah. Gimana caranya? Nah kita lihat ya. Nah kita tahu bahwa ketika Nabi diam-diam bersama sahabat membuat siasat menaklukkan kota Mekah, ada nih yang namanya sahabat Hatib bin Balta'ah. Nanti kamu baca detailnya ya di halaman 51 sampai 54. Nah, kamu baca tuh halaman buku paket 51 sampai 54. Penaklukan kota Mekah dan cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah ya. Nah, ada sahabat Hatib bin Balta'ah membuat surat. Suratnya apa isinya? Bahwa surat itu umat Islam akan menyerang kota Mekah. Ditujukan pada siapa? Ditujukan kepada petinggi kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah kalau pikiran kita, wah ini sahabat berkhianat dong. Nah nanti jangan buru-buru dituduh seperti itu. Nah jadi intinya surat itu adalah persiapan penyerangan kota Mekah. Padahal itu dirahasiakan sama Nabi dan para umat Islam lainnya ya, para sahabatnya, para sahabat yang lain juga. Nah tapi sahabat Hatib bin Balta'ah malah membocorkan rahasia itu lewat surat tersebut, dititipkan pada seorang wanita. Nah ya itu di halaman 52 ada tuh cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah ketika Fathu Mekah yang D. Nah akhirnya namanya juga Nabi, seorang Nabi Muhammad ya, seorang Nabi memiliki insting bahwa ternyata tiba-tiba Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Mikdad, diutus untuk mengambil surat tersebut nih tuh ya, dari tangan wanita tersebut. Kok Nabi bisa tahu ya Pak? Ada sahabat yang membocorkan rahasia untuk menaklukkan kota Mekah. Ya tahu, karena Nabi Muhammad seorang nabi, mungkin ya Allah mengutus malaikat Jibril memberitahu, intinya ya seperti itu. Nah Nabi akhirnya mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam dan Mikdad untuk mengambil surat yang di tangan wanita itu. Nah ketemulah di kebun Kah namanya. Tuh di gambar itu ketemu di kebun Kah. Ya, diambillah surat itu, tapi wanita itu tetap tidak mau memberikannya ya. Segala cara apapun tetap aja wanita nggak mau. Pada akhirnya ada satu cara nih ya, akhirnya mereka bertiga menggertak. Tuh di halaman 53 ceritanya ada. Nah kamu baca aja di situ. 53 ada
coba berikan surat itu, keluarkan surat itu, kalau enggak kami akan telanjangi. Nah itu hanya gertakan ya, bukan beneran. Nah wanita kalau digertak seperti itu atau ditakut-takutin seperti itu pasti takut ya. Akhirnya surat itu diberikanlah kepada mereka bertiga. Nah ya, singkat cerita nih, pasarnya singkat cerita, kamu baca nanti ya di halaman 51 sampai 54 itu ya. Di buku paketnya dibaca. Akhirnya tanggal 20 Ramadan mulai penyerangan. Umat Islam pasukannya semua ke sana. Ya kita sebenarnya umat Islam pada saat itu memang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang pasukan kafir Quraisy yang ada di Mekah, makanya mereka agak kelimpungan ya. Nah, tapi kita sebelum mulai penyerangan kembali ke sahabat Hatib bin Baltah itu, banyak sahabat yang mengira bahwa Hatib itu adalah seorang pengkhianat. Tapi ada satu alasan di halaman 53 juga itu kan ada nanti ya. Kenapa Hatib dihukum aja Nabi? Ya, banyak sahabat yang ingin Hatib dihukum. Tapi Hatib memberikan alasan kenapa dia memberikan surat itu, membocorkan rahasia penyerangan kota Mekah. Nah, karena di sana masih banyak saudara familinya Hatib ya, takut mereka tidak selamat. Mereka banyak beliau atau sahabat Hatib ini di Mekah sana masih banyak familinya, masih banyak keluarganya ya, makanya alasan itu yang mendorong ya udahlah agar hati-hatilah ibaratnya, agar orang kafir yang di sana hati-hati. Karena ya nggak semua ya, sebenarnya orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya masih meninggalkan sanak famili yang ada di sana ya. Cuma kan yang agak rese itu memang yang pemimpinnya biasanya. Kalau masyarakat sih mungkin ada yang masih baik ya, walaupun tidak mau menerima dakwah Nabi ya, tidak mau menerima Islam. Itulah salah satu Hatib membuat surat itu, bahwa dia takut kalau saudara-saudaranya di sana terbunuh, padahal Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya menyerang kota Mekah tuh tanpa ada perperangan ya, siasatnya seperti itu. Tapi Nabi menimbang karena Hatib ini pernah berjuang di perang Badar dan perang lainnya, jadinya Nabi memaklumi yang dilakukan Hatib bin Balta'ah. Oke, nah lanjut 20 Ramadan akhirnya terjadi penaklukan atau mulai penyerangan. Ya, di sana intinya Nabi membuat siasat nih. Tuh lihat ada dari barat Sa'ad bin Ubaidah, Qais bin Sa'ad, ada dari selatan Khalid bin Walid, dari Zubair di utara Zubair bin Awam, barat laut ada Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Nabi di Bukit Hin. Nah itu dari segala penjuru sudah ditempat-tempatkan, dipos-poskan beserta pasukannya serta pemimpinnya siapa. Tapi ada insiden kecil nih di tengah perjalanan, ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal tuh menyerang Khalid bin Walid serta pasukannya ya. Tangting ya, melakukan perlawanan tuh ya, Ikrimah tuh namanya, yang dipimpin oleh Ikrimah. Tapi makanya Nabi agak kecewa juga. Kan saya udah bilang jangan ada peperangan. Ternyata Khalid bin Walid menyampaikan pada Nabi bahwa kita diserang duluan Nabi, bukan kita yang menyerang, tapi kita yang diserang duluan. Nah, makanya Nabi memaklumi ya. Nah, makanya Nabi berpesan bahwa ada beberapa orang yang harus kalau ketemu 10 orang ini harus dibunuh ya, diperangi lah ibaratnya, karena memang ini 10 orang ini memang penyakit yang ada di kota Mekah ya. Anak kecil, lansia semuanya, yang orang tua semuanya aman, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Hari ini adalah hari kesayangan, bukan hari pembantaian ya. Beliau Nabi berpesan seperti itu kepada sahabatnya, kecuali ada 10 orang ini ya. Itu ada di halaman berapa ya? Itu ada 10 orang. Di halaman 51 tuh ada Ikrimah bin Abu Jahal, Habar, Abdullah, Mukis, Waris, Abdullah bin Hilal, itu yang 6 laki-laki dan 4 perempuan nih. Hindu binti Ubadah, kemudian Sarah ya, itu
Satu lagi ya, dua, ada apa namanya, Fartanai dan Korinai. Aduh, Pak Sarip lupa tuh, belum nulis di situ ya. Nanti kamu lihat di halaman 51. Kenapa mereka dibunuh? Wajib dibunuh ya, wajib diperangi, karena 4 perempuan ini, bahkan kedua wanita terakhir ini yang di buku itu ada Fartanai dan Korina, itu selalu membuat lagu-lagu tentang penghinaan Nabi Muhammad. Nah, 6 orang laki-laki ini juga sama. Ibaratnya kafir Quraisy yang selalu benci kepada umat Islam, bahkan nggak segan-segan untuk membunuh umat Islam. Nah, makanya 10 orang ini wajib dibunuh atau wajib diperangi ya. Intinya kalau secara keseluruhan Nabi menyampaikan hari ini hari kesayangan, tidak boleh ada peperangan di kota Mekah, walaupun dikepung, ditaklukkan, tapi nggak boleh ada pertumpahan darah, kecuali yang 10 orang ini udah bunuh aja nih yang 10 nih, karena memang orang 10 orang ini luar biasa ya memang kalau tidak dibunuh ini akan bukan menyulitkan, selalu menghadang dakwah umat Islam ya. Yang 2 perempuan tadi Pak Sarip lupa nulis, kamu di halaman 51 tuh ada ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya, umat Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam berhasil masuk ke kota Mekah ya. Ada kalau di halaman, lihat di halaman 54. Nah, Nabi berpesan seperti ini kepada penduduk kota Mekah ketika semua terkepung ya. Ada beberapa orang yang selamat. Kalau mau aman ada 3 kelompok ya, tiga kelompok orang yang selamat atau dijamin keamanannya oleh Nabi dan pasukan umat Islam. 1, siapa aja di halaman 54 paling atas tuh ya, yang memasuki rumah Abu Sofyan. Nah, Abu Sofyan ini adalah kan dedengkotnya ya, ada pemimpin kafir Quraisy. Setelah penaklukan kota Mekah itu beliau mu'alaf, masuk agama Islam, itu aman. Kedua, yang menutup pintunya itu aman. Yang ketiga terakhir memasuki Masjidil Haram itu aman. Halaman 54 paling atas tuh. Jadi kalau kalian mau aman, ada 3 tadi. Silahkan kalian masuk ke rumah Abu Sofyan, masuk Masjidil Haram. Yang 3 menutup pintu ya, pintu rumah masing-masing. Nah, itu aman. Kalau yang di luar ya nggak aman ya. Nabi sudah mengancam seperti itu. Tapi intinya Nabi Muhammad tidak akan memerangi penduduk kota Mekah ya. Ya, bahkan yang ketangkep-tangkep tuh bahkan dibebas-bebasin ya. Dimaafkan oleh Nabi. Yang dulu menghina Nabi, yang dulu pernah melempar kotoran kepada Nabi, semua dimaafkan. Maka dari situlah, karena atas dasar kasih sayang Nabi, banyak penduduk kota Mekah melihat akhlak atau teladan yang diberikan Nabi seperti itu ya. Tawanannya aja, musuhnya aja disayang ya, apalagi sahabatnya sendiri. Itulah akhlak Nabi ya. Makanya banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sekian saja singkat cerita ya yang Pak Sarip sampaikan. Nanti kamu baca tuh halaman 51 sampai 54, itu tugas kamu membaca ya, karena SKI harus banyak membaca. Ini hanya Pak Sarip jelaskan sekilas. Kurang lebih mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.